Halo Pak DJ dan teman-teman, kami dari kelompok Sahabat Nabi akan mempresentasikan tentang Customer Experience dan Service Design yang beranggotakan saya, Kenneth, lalu Nando, Ersa, dan Aldo. Jadi apa sih Customer Experience itu? Customer Experience adalah tanggapan pelanggan secara internal dan subjektif sebagai akibat dari interaksi secara langsung maupun tidak langsung di dalam suatu perusahaan. Nah, customer experience ini melibatkan tentang semua cara di dalam bisnis dalam berinteraksi dengan pelanggan. Customer experience ini juga menangkap bagaimana pelanggan akan menggunakan produk atau sistem yang telah kita buat. Lalu ada service design. Service design adalah pendekatan strategis dalam merancang dan mengembangkan pengalaman yang baik bagi pengguna dalam layanan. Di dalam strategi ini melibatkan penggunaan metodologi dan teknik desain untuk mengidentifikasi, memahami, dan memenuhi kebutuhan pengguna, serta meningkatkan interaksi dan proses dalam layanan yang disediakan oleh perusahaan. Dalam menjadi desainer, kita juga harus bisa memecahkan layanan menjadi beberapa bagian dan mengadaptasi solusi yang paling sesuai dengan masalah pelanggan. Modeling adalah proses pembuatan representasi struktural dari suatu sistem informasi atau konsep menggunakan notasi tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami, mendefinisikan, dan mengorganisasi data dengan cara yang memudahkan pengelolaan, pengambilan, dan pemrosesan informasi. Tahapan-tahapan dari data modeling terdiri dari identifikasi entitas, identifikasi atribut untuk entitas, dan identifikasi hubungan antar entitas. Pertama, identifikasi entitas. Identifikasi entitas mendefinisikan pengelompokan informasi secara luas seperti informasi tentang orang, transaksi, atau produk yang berbeda. Contohnya termasuk pelanggan, karyawan, pesanan penjualan, pesanan pembelian. Pada saat perancangan diimplementasikan, setiap perancangan akan membentuk tabel database. Yang kedua, identifikasi atribut untuk entitas. Identifikasi atribut untuk entitas menentukan informasi yang perlu disimpan untuk setiap entitas. Misalnya, atribut untuk entitas mahasiswa bisa mencakup nama, NIM, dan alamat. Lalu yang ketiga, identifikasi hubungan antar entitas. Identifikasi hubungan antar entitas mengenali keterkaitan antar entitas. Contohnya, hubungan antar entitas mahasiswa dan mata kuliah bisa diwakili oleh fakta bahwa mahasiswa dapat mendaftar untuk mata kuliah tertentu. Proses modeling ada 4 bagian, yaitu ada yang pertama adalah seringkali menggunakan metode penetapan hierarki, yang kedua proses dan subproses penyusunnya, dan yang ketiga ketergantungan antar proses, yang keempat masukan sumber daya yang dibutuhkan oleh proses dan keluaran. Yang pertama ialah seringkali menggunakan metode penetapan hierarki. Metode penetapan hierarki sering digunakan dalam pemodelan proses. Contoh, penggunaan metode penetapan hierarki adalah dalam pemilihan hotel, di mana metode fusi analytical hierarki proses digunakan untuk menentukan lokasi hotel yang terbaik. Dan yang kedua ada proses dan subproses penyusunnya. Dalam pemodelan proses, terdapat proses dan subproses yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja dan hubungan antar bagian dalam suatu organisasi atau instansi. Berikut adalah beberapa informasi yang dapat ditemukan dalam sumber pencarian. Yang pertama ialah setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses. Yang kedua, proses penyusunan tata laksana pada kantor
Unit pelaksana teknis dikoordinasi oleh kepala sub bagian tata usaha. Dan yang ketiga, pemetaan visi, misi, dan bisnis proses merupakan langkah penting sebelum melakukan pemodelan proses. Dan yang ketiga, ada ketergantungan antar proses. Dalam pemodelan proses, terdapat ketergantungan antar proses yang perlu diperhatikan. Ketergantungan ini mengacu pada hubungan dan interaksi antara satu proses dengan proses lainnya. Beberapa contoh ketergantungan antar proses dalam pemodelan proses ialah pertama, ketergantungan aktivitas. Dalam pemodelan proses bisnis, terdapat ketergantungan antara aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam proses tersebut. Yang kedua, ada ketergantungan model proses. Dalam pemodelan proses bisnis, terdapat ketergantungan antara model proses yang berbeda. Yang ketiga, ada ketergantungan antar proses dalam kebijakan dan prosedur. Dalam penyusunan kebijakan dan prosedur formal proses, terdapat ketergantungan antar proses yang perlu didefinisikan dan dijelaskan. Dan yang keempat, ada masukan sumber daya yang dibutuhkan oleh proses dan keluaran. Dalam pemodelan proses, terdapat sumber daya yang dibutuhkan oleh proses dan keluaran yang dihasilkan. Sumber daya ini mencakup semua elemen yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Berikut adalah beberapa informasi yang dapat saya temukan dalam sumber pencarian. Yang pertama, ada sumber daya yang dibutuhkan dalam proses meliputi masukan atau input yang digunakan dalam proses tersebut. Yang kedua, ada masukan atau input ini dapat berupa berbagai jenis sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan, dan informasi. Dan yang ketiga, ada keluaran atau output yang dihasilkan oleh proses juga merupakan bagian penting dalam pemodelan proses. For stage of Rosenfeld and Morfield, yang pertama itu kita mengidentifikasi audiens yang berbeda. Yang kedua itu kita meranking seberapa penting masing-masing hal bagi bisnis. Lalu yang ketiga, kita membuat list tentang tiga informasi penting yang paling dibutuhkan audiens. Lalu yang keempat itu kita meminta audiens untuk mengembangkan daftar keinginan mereka sendiri. Evaluating designs itu ada 5 tools yang bisa digunakan untuk mendapatkan feedback secara terus-menerus. Yang pertama itu ada website feedback tools. Yang kedua, crowdsourcing product opinion software. Yang ketiga, simple page atau konsep feedback tools. Yang keempat ada site access survey tools. Dan yang kelima itu ada general online survey tools. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.